pemirsa, kembali lagi di acara Sakinah, sayangi keluarga, insya Allah berkah. Dan saatnya, sekarang kita ada di segmen Curcol dong Cin. Curcol apa sih Cin? Ya, alhamdulillah bagi pemirsa yang mau tanya sudah ada 3 pertanyaan nih Mi yang mewakili pemirsa semuanya. Mudah-mudahan puas nanti jawabannya ya Mi ya. Kita harapin kan begitu Mi. Yo Umi milenial banget yoi. Ya. Umi, pertanyaannya mau ada berapa pertanyaan? Cuma 3 apa? Ada 3 Mi. 30. Ini banyak banget Mi. Cuman kan tiap episode kita punya waktu cuma 3 pertanyaan untuk dijawab sama Umi. Iya Mi ya? Langsung aja boleh Mi? Langsung saja. LS. Langsung saja. Iya, LS langsung aja. Ikan sepat, ikan gabus. Iya. Dari jantung. Jantung. Iya. Ya. Assalamualaikum Umi Lulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Di. Umi mau curcol dong Cin. Curcol apa sih Cin? Nah, ada tetangga saya yang tetap ngeyel Mi. Mau sholat berjamaah di masjid di tengah wabah seperti ini. Dan sudah ada himbauan dari pemerintah. Sebenarnya boleh nggak sih Mi kita tetap sholat berjamaah asalkan kita menjaga diri? Nah ini pertanyaan dari SN nih. Oh baik. Pemirsa, tapi kok dia tahu ya tetangganya ngeyel, kok dia jadi gibah gitu ya? Bukannya gibah. Oh gitu bukan ya? Ya ini kepo. Oh kepo. Ya pemirsa. Maaf gitu, bercanda. Umi buka Quran dulu ya. Iya. Kan, yuk ambil dulu Qurannya. Cakep sekali. Kalau ada tetangga yang ngeyel, kita udah ngasih tahu. Ada 2 jawaban. Jawaban pertama kalau memang misalnya nih antara kita dengan musola nih, musola rumah nih. Ya. Musola rumah kan, ada kan orang kadang rumahnya gede tuh ya, gedongan gitu ya, dia punya musola. Nah itu dia mau ngajakin mungkin tetangga-tetangga deket-deketnya aja. Tapi karena misalnya aman mungkin bisa atau saudara-saudara. Tapi ini kan misalnya masalahnya kan adalah jauh. Udah gitu memang kita sudah disuruh di rumah saja. Jadi kalau di rumah saja jangan ngeyel. Karena apa? Allah maha tahu, kita tidak tahu. Kalau kita dikasih tahu masih ngeyel juga, sabar. Sabar, ada dalam surat 10 surat Yunus. Dinyatakan dalam ayat ini, kalau kita dikasih tahu masih juga dia ngeyel, kita yang sabar, jangan ngotot. Karena apa? Namanya orang kan hidayah kan emang masing-masing, ya gak sih? Betul, kita kagak usah yang namanya sedih kalau dia kagak nurut sama kita. Nabi Muhammad SAW aja ada yang kagak nurut, masa kita mau diturutin? Emang kita siapa? Kok jadi gue julid ya? Ya itulah Umi, saya juga bingung sama Umi. Gitu. Jadi di dalam ayat ini, dalam surat 10 ayat 99 sampai 100. Walau sya'a rabbuka la'amana ma fil ardi jami'an kulluhum ya. Kulluhum jami'a. Il ayah. Dan jika Tuhan menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi. Kita kalau dikehendaki sama Allah semua beriman. Nurut semuanya. Anak kita nurut, ya kan? Saudara kita nurut. Kita sebagai istri juga nurut. Tetangga juga nurut. Kalau Allah kehendaki semuanya. Tapi gimana dibilangnya? Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang beriman? Artinya ada jadi nurut tuh kita paksa. Jangankan tetangga, anak aja kadang kita nggak bisa maksa. Nah, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Wa maka dari nafsin antu'mina illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Artinya kalau udah kita kasih tahu nggak apa-apa, doain aja. Tapi kalau dia bisa nurut atau taat itu karena Allah, bukan karena kepintaran kita. Nah, bagaimana Mbak SN? Ya inisial. Jantung. Mungkin nama panjangnya sana sini. Ya yang pastinya sudah dijawab sama Umi dan kita next question. Cabin crew landing position. Oke. Fasten seatbelt while seat. Iya. Dari Cikarang. Ya, Cikarang. Umi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Curcol dong Cin. Curcol apa sih Cin? Nah, bagaimana menumbuhkan rasa semangat menjalankan ibadah walaupun sedang menjalani ibadah di rumah aja. Untuk anak-anak nih Umi, karena jujur mereka selalu antusias dalam ibadah di bulan Ramadan. Karena bisa beribadah bersama-sama teman-temannya. Nah bagaimana nih Mi berubah yang kebiasaannya di bulan Ramadan itu wah meriah di masjid, di jalan-jalan. Ini di rumah aja Umi. Nah bagaimana Mi? Ini kita dari siapa namanya? Dari Ibu LB nih. Nah, LB di Cikarang. Baik.
Pemirsa, terutama Ibu LB, terima kasih atas pertanyaannya ya. Senang banget kami dari Sakinah. Mudah-mudahan Ibu juga tetap sehat, anak-anak tetap sehat. Apalagi anak-anak kita ini doain menjadi anak-anak yang cantik-cantik manja pada ibunya. Ya. Dan juga anak lakinya menjadi ganteng-ganteng soleh. Oh iya, gimana sih caranya biar menumbuhkan semangat? Karena kenapa? Kalau kemarin-kemarin mah kita waktu zaman-zaman yang belum yang namanya ada wabah ini ya. Kita yang namanya berangkat itu saling nyamperin. Ya, Ya kan? Ini kan masa kecil. Ya di Risma, Meta, kita sholat kan kadang gitu ya. Sekarang kita mau nyamperin siapa? Pengen semangat, tapi Iya. kita harus ibadah. Menumbuhkannya adalah yang pertama, kita buat suasana rumah seperti pada saat kita bermain. Karena apa? Ali bin Abi Thalib mengatakan, ketika sama anak itu 7 tahun pertama dari 0 sampai 7 tahun, jadikan adalah sebagai dia dengan kita adalah sebagai teman. Jadi kita teman main. Dari umur 7 sampai 14 tahun adalah jadikan yang namanya di sini adalah dari 0 sampai 7 adalah raja. Pokoknya apa aja kita jalanin. 7 sampai 14 sebagai teman. Ayo, bahkan kita main lari-larian itu di situ tuh. Apalagi kalau rumahnya luas, lari-larian apa dulu. Mau sholat lari-lari. Ya biasa anak kecil mah Iya ya, kan? namanya. Kadang-kadang kan belum gitu. tahu apa-apa. Kalau di musola, di masjid pada lari, sini aja kita sholat gitu. Baru yang ketiga, 14 sampai 21 jadikan sahabat. Jadi kita ngobrol aja, kasih tahu begini loh. Jadi jangan yang nakut-nakutin. Kalau keluarin nanti kamu kena bahaya, jangan juga. Basyiru wala tunafiru. Kasih tahu dengan kabar gembira, jangan ditakut-takutin. Anak-anak tuh happy kalau kita kasih tahu malaikat sayang sama kita, Ya, Allah betul. sayang sama kita. Seneng dia. Jadi mereka walaupun nggak keluar rumah juga di rumah merasa meriah juga. Meriah juga, bilang aja rumahnya kalau kita sering bacain ayat, yang namanya sholat di rumah jadi bersinar gitu. Ya, baik Ibu LB, insya Allah mudah-mudahan Mudah-mudahan. puas atas jawaban Umi. Amin. Dan kembali kita pertanyaan selanjutnya. Next Cabin pertanyaan. crew landing position dari Iha Jakarta. Umi curcol dong Tin. Soal apa sih Cin? Umi aku anak kuliah sedang merantau. Ah, Biasanya Umi karena aku tinggal sendiri jadi kadang malas untuk ibadah. tuh. Gimana ya Umi cara mendisiplinkan diri untuk beribadah 5 waktu? Bagaimana cara Bagus. mendisiplinkan diri untuk 5 waktu? Karena kalau di rumah kita ada ngasih tahu. Bapak kita, ibu kita, papa, mama, saudara ya kan. Nah gitu lagi kos sendirian. Jadi kita yang harus berjihad melawan diri sendiri. Caranya adalah yang pertama apa di sini? Jarib walahistakun arifan. Mencobalah terus. Mungkin hari ini kita hanya 8 rakaat, 11 rakaat misalnya. Kita kalau lagi rajin 23 rakaat. Gak apa-apa selang-sering aja. Mungkin hari ini kita ngaji cuma 1 halaman. Besok gak ngaji tapi ganti dengan amalan yang lain. Kenapa? Jarib. Selalu mencoba. Walahis perhatikan. Takun arifan. Kamu akan menjadi orang yang mengerti. Jadi semangat ini bisa kita sambil video call. Ma kok kayaknya aku males banget deh ma nih ibadah. Jangan kayak gitu. Jadi kita harus komunikasi juga sama orang tua. Ya. Kan jauh bukan berarti kita jauh. Nah, Ya kan? tetap dekat di hati. Tetap dekat di hati. Jauh di mata dekat di hati pemirsa. Ih. Kalau jauh di hati dekat di mata melek. Nah, Umi bisa aja. Saya jadi kagak enak Umi ngomong-ngomong begitu. Iya, iya benar ya. Iya dah. Dan Umi, Apa tuh? alhamdulillah mudah-mudahan jawaban Umi membawa berkah dan manfaat buat penyanyi ataupun Mudah-mudahan. buat pemirsa semua. Mudah-mudahan. Jadi kita tuh lebih sering lagi ngaji, buka Quran. Kalau Jangan cuma ngomongin- dipajang doang Qurannya. Kalau ngomongin Al-Quran, kalau jangan dipajang doang Al-Qurannya, kita akan ngaji. Ya, di segmen Mari Mengaji bersama Ustadz Syam, tapi sesaat lagi tetap di Sakinah. Sayangi keluarga, insya